Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini sosok Ying Xuanzi, master dari Sekte Dao telah muncul. Banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya di kota memandang sosok yang muncul di langit. Salam Master Sekte, kelompok Chen serta banyak murid Sekte Dao juga sangat bersuka cita saat ini. Dan buru-buru berteriak dengan hormat. Hahaha, Ying Xuanzi, kau akhirnya mau menunjukkan dirimu. Mata Ren Yuanzi sedikit menyipit ketika dia melihat ke arah Ying Xuanzi. Segera setelah itu dia berbicara dengan senyum tipis. Pada saat ini, Ying Xuanzi melihat ke arah Ying Huan dan Lindong. Namun saat dia melihat luka-luka mereka, tatapan dingin melintas jauh di dalam matanya. Ren Yuanzi, bagaimanapun juga, kau adalah Master Sekte. Namun kau sebenarnya bersedia untuk meninggalkan harga dirimu di depan begitu banyak orang untuk menyerang murid-murid Sekte Daoku, ucap Ying Xuanzi. Mendengar ini Ren Yuanzi sedikit mengerinyit. Murid gerbang Yuanku telah dibantai habis-habisan oleh Lindong dari Sekte Dao. Bukankah tindakannya juga sedikit berlebihan, ucap Ren Yuanzi. Kompetisi sekte besar memiliki aturannya sendiri. Apakah menurutmu kerugian yang diderita Sekte Daoku selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir tidak signifikan? Semua orang jelas menyadari apa yang dilakukan murid gerbang Yuanmu selama beberapa kompetisi sekte besar terakhir. Namun apakah Sekte Dao kami pernah mengejar masalah ini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Sekte Daoku takut untuk terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan gerbang Yuanmu? Ucap Ying Xuanzi mencibir. Lindong harus ikut ke gerbang Yuanku dan menebus kejahatannya. Gerbang Yuanku tidak akan membiarkan ini pergi jika kau bersikeras menghentikanku. Pada saat ini ada jejak ancaman tambahan dalam suara Ren Yuanzi. Dia tahu bahwa Ying Xuanzi biasanya berhati-hati dan tenang. Oleh karena itu, dia biasanya akan mencoba menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perang sekte. Meskipun dia telah kehilangan murid kesayangannya Zhao Tong saat itu, dia akhirnya menekan perang di dalam sekte. Ren Yuanzi percaya bahwa Ying Xuanzi juga akan memilih untuk mundur dalam masalah ini. Ying Xuanzi dapat dengan jelas mendengar ancaman di balik kata-kata Ren Yuanzi. Segera rasa dingin yang berbahaya melintas jauh di dalam matanya. Saat dia perlahan mengepalkan tangannya dengan erat. Selanjutnya dia merasakan tatapan dilemparkan ke arahnya. Matanya melirik ke samping hanya untuk menemukan bahwa Ying Huan yang berada di pelukan Lindong dengan lembut menggigit bibirnya dan menatapnya. Terlihat ada sorot memohon di matanya. Ren Yuanzi tersenyum tipis saat melihat ini. Tangannya meraih melintasi ruang dan berubah menjadi tangan hitam putih raksasa yang langsung meraih Lindong. Tuan Sekte, kelompok Chen buru-buru memohon saat ekspresi mereka berubah setelah melihat ini. Mata Ying Xuanzi gelap dan muram. Dia menatap sosok muda dan berdarah itu. Yang terakhir hanya diam dan memeluk Ying Huan yang ada di pelukannya. Tidak ada kata-kata memohon yang diucapkannya. Namun pada saat ini, mata cerah Ying Huan masih menatap tajam ke arah Ying Xuanzi. Darah merah gelap juga dimuntahkan dan itu terlihat sangat menyedihkan. Melihat ini, Ying Xuanzi hanya bisa mendesah pelan. Segera setelah itu matanya tiba-tiba menjadi tegas. Dia melambaikan lengan bajunya tiba-tiba dan ruang menjadi terdistorsi. Kemudian tangan hitam putih raksasa itu langsung hancur. Kamu... Mata Ren Yuanzi tenggelam.
Aku pernah memberitahu anak kecil ini bahwa selama dia masih menjadi murid Sekte Dao akan menjadi pendukungnya. Jika kau ingin menyentuhnya hari ini, Sekte Daoku akan melawan gerbang Yuanmu. Ucap Ying Xuanzi menatap Ren Yuanzi. Suaranya yang rendah seperti guntur yang menyebabkan langit sedikit bergetar. Ekspresi Ren Yuanzi akhirnya mulai berangsur-angsur menjadi jelek. Jelas dia tidak menyangka bahwa Ying Xuanzi yang biasanya lebih menyukai perdamaian dan stabilitas akan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Perang antar sekte super jelas sangat mengerikan. Meskipun gerbang Yuan mereka lebih kuat dari Sekte Dao, Ren Yuanzi mengerti dalam hatinya bahwa bahkan jika mereka memenangkan perang ini, mereka akan membayar harga yang cukup mahal. Ying Xuanzi, tindakanmu benar-benar tidak bijaksana, ucap Ren Yuanzi berkata dengan dingin. Sekte Daoku tidak suka memulai konflik. Saat itu, Zhao Tong dengan ceroboh menyerang gerbang Yuanmu dan membunuh. Oleh karena itu tidak ada alasan yang bisa aku katakan. Namun kali ini, meskipun Lindong membunuh semua murid gerbang Yuanmu di dalam daerah iblis unik, dia telah melakukannya sesuai aturan. Dia tidak melakukan kesalahan. Jika aku masih memaklumi gerbang Yuanmu, bagaimana aku bisa menjaga hati murid-murid Sekte Daoku? Mata Ying Xuanzi sedingin es saat dia berkata. Wajah Ren Yuanzi berubah-ubah. Dia agak terdiam untuk sementara waktu. Bahkan dia tidak berani dengan mudah memulai perang antar sekte. Apalagi sekarang memang bukan waktunya. Hahaha. Kata-kata Master Sekte Ying memang masuk akal. Masalah yang melibatkan Lindong memang terjadi dalam aturan. Gerbang Yuanku tidak akan lagi mengejar masalah ini. Pada saat ini tawa samar tiba-tiba terdengar di langit sementara wajah Ren Yuanzi berubah. Setelah itu semua orang melihat ruang di langit menjadi terdistorsi sekali lagi. Saat dua sosok perlahan muncul. Salah satu sosok itu mengenakan jubah hitam dan sosok yang lainnya mengenakan jubah putih. Tian Yuanzi di Yuanzi, 3 master gerbang Yuan semuanya telah berkumpul. Pada saat ini keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus di dalam kota pada saat ini. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Pakar puncak di wilayah Suan Timur yang biasanya tidak mungkin ditemukan, benar-benar muncul satu demi satu hari ini. Warna gelap melintas di mata Ying Xuanzi ketika dia melihat dua sosok ini. Mata gelap melintas di mata Ying Xuanzi ketika dia melihat dua sosok ini. Bahkan dia merasakan tekanan ketika berhadapan dengan 3 master sekte besar dari gerbang Yuan. Hahaha, 2 master sekte benar-benar dapat melihat gambaran yang lebih besar. Pertarungan antara generasi muda harus diselesaikan di antara mereka. Kami kemungkinan akan kehilangan muka jika kami campur tangan. Setelah 2 sosok misterius muncul di langit, ruangan di belakang Ying Xuanzi juga menjadi terdistorsi. Seorang tetua berambut putih dan berjanggut putih dengan jubah biru juga tersenyum keluar dari sana. Ini penatua agung. Kelompok Jensen segera sangat terkejut ketika dia melihat sesepuh berjubah biru mengungkapkan dirinya. Sukacita yang kaya segera melonjak di mata mereka. Dengan cara ini, kekuatan sekte Dao mereka telah meningkat secara signifikan. Hantu tua Qian, kau benar-benar masih hidup. Ren Yuanzi menatap tetua berjubah biru yang muncul di samping Ying Xuanzi. Saat keterkejutan segera melintas di matanya. Tidak kusangka kau juga selamat dari kesengsaraan hidup dan mati dan maju ke tahap samsara, ucap Ren Yuanzi. Hahaha, awalnya aku berpikir bahwa aku hanya akan duduk dan mati dengan tenang. Tidak disangka aku masih hidup, ucap hantu tua Qian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku harus memberi selamat kepada Sekte Dao karena memiliki ahli panggung samsara yang lain. Di langit, sosok berjubah putih yang matanya seperti yin dan yang tersenyum tipis dan membungkuk ke arah lelaki tua berjubah biru itu. Ren Yuanzi, masalah tentang Lindong akan dikesampingkan. Aturannya seperti itu dan kita tidak bisa membiarkan orang lain berpikir bahwa gerbang Yuan kita tidak bisa menerima kekalahan ini. Mata pria berjubah putih itu menoleh ke arah Ren Yuanzi dan tertawa.
Ren Yuanzi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Segera setelah itu dia mengangguk acuh tak acuh. Ying Huan tampaknya telah dibebaskan dari beban besar di hatinya ketika dia mendengar kata-kata ini. Setelah itu dia menatap Lindong dengan gembira. Namun dia tidak melihat kegembiraan di wajah yang terakhir. Hal ini tidak akan berakhir seperti ini. Lindong menunduk. Dia memberi senyum paksa saat dia berkata. Di langit, Tian Yuanzi juga menatap Lindong. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya ke Xiao Dao kemudian berkata, namun masalah antara gerbang Yuanku dan suku Marten Iblis kemungkinan adalah sesuatu yang harus diketahui dengan jelas oleh Master Sekte Ying. Oleh karena itu kau harus mengelola orang-orangmu dengan benar setelah ini. Kegembiraan di wajah Ying Huan membeku sedikit demi sedikit. Dia menatap keganasan yang melonjak ke wajah Lindong dan hatinya sepertinya mulai berkontraksi. Maafkan aku. Tangan berdarah Lindong dengan lembut mengusap wajah sedingin es wanita muda itu. Suaranya serak ketika dia berkata, dia adalah saudaraku. Tidak mungkin bagiku untuk hanya berdiri diam di samping. Ucap Lindong, jangan pergi. Kau pasti akan mati. Mata Ying Huan dengan cepat berubah menjadi sangat merah. Air mata tanpa sadar jatuh dari mereka saat dia tersedak. Xiao Dao mengungkapkan identitasnya untuk menyelamatkanku. Aku akan terlalu kejam jika aku diam saja. Ucap Lindong dengan lembut tersenyum. Jika kau bersikeras untuk campur tangan, aku akan membuat ayam memukulimu hingga pingsan dan membawamu kembali. Ucap Ying Huan dengan air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin kau hidup. Kalimat pendek ini menyebabkan Lindong menghela nafas. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya meminta maaf. Dia dengan lembut menempatkan wanita muda itu dalam pelukannya sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Tian Yuanzi dan yang lainnya di langit saat dia tersenyum. Meskipun aku tahu bahwa kekuatanku saat ini tidak diragukan lagi seperti semut bagi kalian semua, kalian harus melangkahi mayatku jika kalian ingin membunuh saudaraku. Ucap Lindong. Lindong, Chen Zhen dan yang lainnya buru-buru berteriak ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan murid-murid lainnya juga terkejut. Lindong, gerbang Yuanku tidak akan mengejar masalah yang terjadi di daerah iblis unik karena Sekte Dao. Kami memang bertindak tidak masuk akal dalam hal itu. Namun suku Marten Iblis Surgawi memiliki perseteruan darah sedalam laut dengan gerbang Yuan kami. Sangat dibenarkan bagi kami untuk menyerangnya. Jika kau terus menimbulkan masalah, kemungkinan bahkan Sekte Dao tidak akan dapat melindungimu. Mata hitam dan putih Tian Yuanzi menatap Lindong sambil tersenyum tipis. Mengapa kau perlu mengucapkan kata-kata munafik seperti itu? Kau jelas menyadari bahwa aku memiliki hubungan yang mendalam dengan dia. Dan aku pasti tidak akan tinggal diam. Kau telah lama meramalkan ini dengan cara ini. Sekte Dao tidak akan lagi berpihak pada kebenaran. Ucap Lindong mengejek. Tian Yuanzi tersenyum. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah Ying Xuanzi dan berkata, Tuan Sekte Ying, masalah selanjutnya adalah sesuatu antara gerbang Yuanku dan suku Marten Iblis Surgawi. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang campur tangan. Pada saat itu, jika kau ingin mengabaikan gambaran besar dan campur tangan secara paksa, gerbang Yuanku hanya dapat menemanimu sampai akhir. Ekspresi Ying Xuanzi menjadi agak suram pada saat ini. Sementara tetua berpakaian biru di sampingnya juga mengerutkan alisnya dengan erat. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa Tian Yuanzi akan secerdik ini. Lindong, kau saat ini adalah murid dari Sekte Dao. Tindakanmu tidak hanya bertanggung jawab kepada diri sendiri. Kau seharusnya tidak melibatkan seluruh sektemu karena alasan pribadi. Ucap Tian Yuanzi menyaksikan adegan ini dengan senyum yang bukan senyuman. Lindong mengepalkan tinjunya sedikit. Matanya gelap dan serius sementara niat membunuh yang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Ayah, tolong dia. Ying Huan menyaksikan Lindong dipaksa ke jalan buntu. Sementara matanya berubah lebih merah. Namun dia hanya bisa tanpa daya menoleh dan menatap Ying Xuanzi dengan memohon.
Ying Xuanzi mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat mata memohon wanita muda itu. Sementara ketidakberdayaan dan rasa sakit melintas di matanya sendiri. Bukannya dia tidak ingin campur tangan, tetapi setiap tindakannya melibatkan kehidupan puluhan ribu murid Sekte Dao. Mereka berada di pihak yang benar dalam masalah sebelumnya. Karena itu, dia bisa melangkah maju. Namun masalahnya sekarang telah dialihkan ke Marten Iblis Surgawi. Dan mereka tidak lagi memiliki alasan untuk campur tangan. Pada saat ini, penatua berjubah biru di sampingnya juga menghela nafas pelan. Sepertinya dia juga menyadari rasa sakit di hati Ying Xuanzi. Terkadang, beban yang harus ditanggung oleh seorang master sekte jauh melebihi harapan orang biasa. Mengapa membuat segalanya begitu sulit? Lindong menyaksikan Ying Huan yang bermata merah. Segera dia menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk wanita muda di depan matanya yang agak terkejut. Maaf, kau bisa bertindak dengan sengaja, tetapi aku tidak bisa. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku hindari. Oleh karena itu, tidak apa-apa membiarkanku menghadapi mereka sendirian. Banyak senior dan junior dari Sekte Dao tidak dapat dikaitkan dengan masalah pribadiku. Aku berjanji, aku tidak akan mati dengan mudah, ucap Lindong. Seketika kegelisahan segera terungkap di mata besar Ying Huan setelah mendengar suara lembut di samping telinganya. Setelah itu dia merasakan tangan Lindong mendarat di belakang lehernya. Rasa sakit dengan cepat menyebar saat pemandangan di depan matanya mulai gelap. Lindong memeluk wanita muda yang tidak sadarkan diri itu sambil tersenyum tak berdaya dan pahit. Ada emosi yang tidak jelas di matanya saat dia sekali lagi merasakan pentingnya kekuatan di dunia ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin dianggap sebagai anggota generasi muda teratas di wilayah Suan Timur. Namun dia masih semut jika dibandingkan dengan praktisi yang benar-benar kuat seperti Ren Yuanzi. Hanya beberapa kata santai dari mereka yang mampu memaksa dirinya ke posisi yang paling menyedihkan. Betapa lemahnya, ucap Lindong mengepalkan tangannya erat-erat dan mengejek dirinya sendiri. Namun api muncul jauh di dalam matanya yang hitam pekat itu. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao juga bergegas mendekat. Matanya rumit saat dia tiba di samping Lindong. Yang terakhir tersenyum padanya dan dengan lembut menyerahkan wanita muda itu dalam pelukannya. Jaga dia baik-baik, ucap Lindong berkata dengan lembut. Ying Xiaoxiao diam-diam mengangguk. Aku akan memastikan ayah menyelamatkanmu, ucap Ying Xiaoxiao menyatakan dengan suara yang rendah. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengerti Ying Xuanzi. Tanggung jawab yang dimiliki yang terakhir jauh dari apa yang bisa mereka bayangkan. Ying Xuanzi perlu mempertimbangkan puluhan ribu murid dari Sekte Dao. Dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya bergantung pada mereka. Untuk ini, jelas tidak mungkin baginya untuk goyah karena keegoisan satu orang. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit di hatinya. Apa yang aku lakukan hari ini adalah keinginanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Dao, ucap Lindong berbalik, mengangkat kepalanya untuk menatap kelompok Ren Yuanzi saat dia berkata lagi. Lagi pula, kau adalah anak nakal yang tidak berpengalaman. Sebagai murid Sekte Dao, semua tindakan dan perilakumu akan mempengaruhi Sekte Dao. Ren Yuanzi tertawa sinis. Bocah, kau harus menghindari mencoba bertindak berani. Mata Lindong sedingin es. Segera dia berbalik dan berlutut di udara di depan Ying Xuanzi. Saat banyak pasang mata memandang. Setelah itu dia memberi hormat. Terima kasih banyak kepada Master Sekte dan Kepala Aula atas ajaran kalian selama setahun terakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, aku Lindong akan secara sukarela meninggalkan Sekte Dao. Semua yang aku lakukan tidak ada lagi hubungannya dengan Sekte Dao. Suara dalam Lindong bergema di langit, menyebabkan seluruh kota menjadi benar-benar sunyi. Semua orang sedikit terguncang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda samar mendidih.
Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan banyak murid Sekte Dao juga tercengang saat mereka melihat Lindong yang berlutut. Segera kepahitan yang luar biasa melonjak ke dalam hati mereka. Ying Xuanxi mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Dia menatap pemuda itu yang dengan hormat berlutut di langit saat tubuhnya sedikit gemetar. Adegan ini juga jelas akrab. 100 tahun yang lalu, ketika orang bernama Zhao Tong telah menyerbu ke gerbang Yuan sendirian, yang terakhir juga berlutut ke arah Sekte Dao yang jauh di langit di luar gerbang Yuan untuk berterima kasih kepada Ying Xuanxi atas semua hal yang telah dia lakukan sebagai gurunya. Pada saat itu, sejumlah kecil warna merah muncul di dalam mata Ying Xuanxi. Namun tepat saat dia akan melangkah maju, sebuah tangan tua mendarat di bahunya. Dia menoleh dan melihat sesepuh berjubah biru dengan lembut menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Lindong, apa yang kau lakukan? Kau adalah murid aula sunyiku. Kau benar-benar berani mundur dari sekte tanpa izinku. Wajah Chen Zhen samar-samar menjadi sedikit bengkok pada saat ini. Dia sepertinya ingin menyerang, tetapi ditangkap dengan paksa oleh Kilai. Paman bela diri Chen Zhen, tolong bantu aku meminta maaf kepada paman bela diri Wudao. Lindong mungkin tidak akan bisa membalas kebaikannya. Lindong juga dengan hormat membungkuk ke arah Chen Zhen. Setelah itu dia tiba-tiba berdiri dan tanpa basa-basi lagi, warna merah dengan cepat memanjiri matanya. Lakukan! Suara rendah dan dingin tiba-tiba muncul dari mulutnya. Pada saat berikutnya, dia dan Little Flame telah berubah menjadi dua sosok cahaya yang langsung melesat ke arah tirai cahaya hitam putih yang menahan Xiao Dao. Pada saat ini mereka jelas mengerti bahwa mereka hanya akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka berjuang, kesenjangan antara mereka dan kelompok Tian Yuanxi terlalu besar. Benar-benar anak nakal yang tidak tahu batasannya. Ucap Tian Yuanxi tersenyum tipis saat dia melihat pemandangan ini. Karena bocah ini telah secara sukarela mundur dari Sekte Dao, sepertinya aku tidak perlu lagi memberi wajah apapun kepada Sekte Dao. Ucap Ren Yuanxi juga tertawa. Ren Yuanxi mengulurkan tangannya yang ramping setelah kata-katanya memudar. Dan energi hitam yang dipenuhi dengan kekuatan samsara tersapu. Ruang itu sendiri benar-benar hancur saat jari raksasa itu ditekan ke bawah. Kekuatan yang luas dan perkasa darinya menyebabkan banyak orang merasa ketakutan. Kakak, pergi dan selamatkan saudara kedua. Ucap harimau hitam raksasa yang diubah oleh Little Flame menjadi raungan yang dalam. Tanpa menunggu jawaban Lindong, dia berbalik dan menyerang langsung ke jari raksasa tersebut. Pada saat ini jelas bahwa seseorang harus memblokir serangan itu. Kalau tidak, tidak ada satupun dari mereka akan bisa mendekati dunia samsara. Sosok Little Flame melesat saat dia tiba-tiba meraung ke langit. Mata harimaunya berwarna merah darah. Sementara cahaya hitam mengerikan dengan liar melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tato cahaya aneh berkeliaran di permukaan tubuhnya. Dengan berkeliarannya tato cahaya, banyak lubang berdarah mulai terbelah di tubuh Little Flame. Saat gelombang demi gelombang darah segar panas keluar dari mereka. Pengorbanan garis darah, jiwa leluhur iblis surgawi. Darah segar menyembur keluar. Akhirnya dengan cepat diaglomerasi dengan cahaya hitam. Semua orang menyaksikan saat ruang itu sendiri mulai terdistorsi. Seekor harimau hitam kabur yang berukuran ratusan kaki melangkah keluar. Dengan munculnya harimau cahaya hitam ini, aura prasejarah melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini seolah-olah seseorang kembali ke era prasejarah. Riak energi yang luas dan menakutkan menyapu langit dengan liar. Meskipun Little Flame telah mengalami cedera serius, tubuh Little Flame melesat ke belakang. Saat darah segar mengalir deras dari tubuhnya, memberikan penampilan yang sangat menyedihkan. Meskipun Little Flame telah mengalami cedera serius, dia masih berhasil memblokir jari raksasa itu. Lindong melirik Little Flame yang sangat menyedihkan yang berlumuran darah segar. Seketika kemarahan dan niat membunuh melonjak di matanya. Hahaha, untuk benar-benar memblokir seranganku, kau benar-benar layak menjadi harimau iblis surgawi.
Ucap Ren Yuanzi tertawa samar. Segera setelah itu tatapannya beralih ke Lindong di kejauhan saat dia mengejek. Bahkan Marten Iblis Surgawi tidak dapat merusak dunia samsara ini. Apa yang bisa kau lakukan bahkan jika kau mendekatinya? Ren Yuanzi tidak menyerang lagi. Dunia samsara itu berisi kekuatan hidup dan mati. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh Lindong, yang hanya seorang ahli panggung 8 Yuan Nirvana. Jelas ada perbedaan kualitas antara keduanya. Pada saat ini Lindong tidak menjawab. Matanya merah padam saat dia mengepalkan kedua tinjunya. Kekuatan Yuan Power tersapu dan formasi cahaya misterius muncul di depannya dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum dengan cepat berkembang. Lindong tidak ragu-ragu ketika formasi cahaya mulai muncul. Beberapa mulut darah esensi yang mengandung Yuan Power murni langsung diludahkan ke formasi cahaya. Sinar cahaya cemerlang langsung meletus dari formasi cahaya karena tiba-tiba mulai berputar di bawah kendali Lindong. Banyak simbol cahaya dengan cepat meluas dari formasi saat berputar. Setelah itu, seberkas cahaya melesat keluar dari tengah formasi dan menembak dunia samsara. Suara mendesing meletus ketika sinar cahaya ditembakkan. Segera setelah itu, semua orang terkejut melihat bahwa tirai cahaya yang dibentuk oleh kekuatan hidup dan mati mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang dimanapun sinar cahaya itu mendarat. Oh, ekspresi mengejek Ren Yuanzi yang semula berubah sedikit pada saat ini. Segera matanya menatap tajam pada formasi yang berputar saat dia bergumam. Energi apa ini? Untuk berpikir bahwa itu benar-benar mampu mengikis kekuatan samsara. Seteguk darah esensi lain dimuntahkan dari mulut Lindong seolah-olah itu gratis. Ekspresinya juga dengan cepat menjadi pucat. Sementara auranya menjadi sangat lelah. Dia sadar bahwa meskipun dia memiliki kemampuan penguraian formasi alam semesta kuno, itu hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan Ren Yuanzi. Hancurkan! Ucap Lindong tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk menghancurkan dunia samsara ini. Namun dia tidak menghancurkannya, tetapi sedikit mengguncang formasinya untuk Xiaodao. Kekuatan dekomposisi mengalir ke dunia samsara. Pada saat yang sama, beberapa riak muncul di tirai tipis, jelas itu menjadi sangat tidak stabil. Pada saat ini Xiaodao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang menusuk ke telinga. Energi hitam keunguan berkumpul secara gila-gilaan dan langsung berubah menjadi cakar besar 1000 kaki yang dengan kejam menghantam dunia samsara. Riak liar dan keras menyebar tak terkendali saat suara ledakan yang dalam dengan cepat dipancarkan dari tirai tipis. Setelah itu semua orang melihat dunia samsara yang sangat besar akhirnya mulai runtuh. Dunia samsara telah meledak dan makhluk besar yang terperangkap di dalamnya tiba-tiba melebarkan sayap kelelawarnya yang besar yang tampaknya menutupi matahari. Cahaya hitam keunguan melesat keluar dan membungkus dua individu di dalamnya. Mata berdarah Xiaodao menatap dua sosok yang sangat menyedihkan dan berdarah dengan aura yang sangat layu. Saat kebrutalan dan kegilaan yang mengerikan menyembur keluar dari mata raksasanya, ini adalah pertama kalinya ketika bersaudara itu dipaksa dalam keadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Selain itu, seseorang yang sombong seperti dia sebenarnya harus bergantung pada Lindong dan Little Flame yang jauh lebih lemah dan mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkannya. Pada saat ini Xiaodao dengan lembut menempatkan mereka berdua di belakangnya. Setelah itu, matanya yang berdarah itu melihat ke arah trio Tian Yuanzi. Segera setelah itu raungan menusuk yang berisi kebencian pahit bergema di langit. Tanda leluhur, nyalakan. Saat raungan Xiaodao terdengar, banyak simbol rumit tiba-tiba muncul dan berkedip. Simbol-simbol ini tampaknya telah dibentuk oleh garis keturunan, dan mereka samar-samar mengeluarkan gelombang yang sama namun kuat. Cahaya merah tiba-tiba muncul di sayap kelelawar dari Xiaodao. Setelah itu, simbol-simbol samar itu mulai menghilang satu demi satu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi darah dan mengalir ke tubuh Xiaodao. Dengan hilangnya simbol-simbol ini, cahaya merah tiba-tiba muncul di sayap kelelawar Xiaodao. Setelah itu simbol-simbol samar itu mulai menghilang satu demi satu, seolah-olah mereka telah berubah menjadi darah dan mengalir ke tubuh Xiaodao. Dengan hilangnya simbol-simbol ini,
Tubuh Cuap yang berukuran beberapa ribu kaki sebenarnya mulai membengkak liar pada saat ini. Bayangannya praktis menutupi seluruh kota iblis unik. Pada saat yang sama, aura Xiaodao juga melonjak dengan gila-gilaan. Dalam waktu 10 tarikan nafas, itu telah mencapai tingkat ekstrim di mana trio Tian Yuanzi sebagai ekspresi mereka tenggelam sedikit. Pada saat ini, kekuatan Xiaodao telah pulih ke kondisi puncaknya dengan menyalakan tanda leluhur. Anjing tua dari gerbang Yuan. Hari ini, kakek Marten akan melumpuhkan setidaknya salah satu dari kalian bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku sendiri. Ketika aura Xiaodao melonjak ke tingkat yang menakutkan ini, raungan kejam sekali lagi mengguncang dan bergema di seluruh negeri. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.